Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bayu Pratama, CP040. Di video spesial ini kita akan menjalankan sebuah skenario sales. Sebelumnya, izinkan saya mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai itu skenario sales atau proses bisnis O2C. Lanjut, di sini terdapat rincian tugas yang diberikan, yaitu membuat skenario lead prospek customer sampai penjualan dengan permintaan revisi harga penawaran oleh customer. Di mana di sini kita harus membuat satu lead, satu price list, satu quotation, satu SO atau sales order, dan dua delivery, lalu yang terakhir satu invoice. Maka dari itu, untuk melengkapi skenario sales pada video ini, kelompok kami membuat sebuah perusahaan fiktif yang bernama PT Amreta Abadi yang didirikan pada tahun 2012 dan bergerak dalam bidang penjualan furniture dan aksesoris rumah tangga. Berikut adalah visi perusahaan PT Amreta Abadi, yaitu menjadi penghasil perabotan terdepan secara global dengan kualitas produk terbaik yang didukung dengan teknologi terkini, sumber daya manusia yang kreatif, dan pelayanan profesional. Lalu terdapat juga misi perusahaan PT Amreta Abadi. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua, menjaga kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menjadi yang terdepan di industri pembuatan mebel. Terdapat juga alamat perusahaan PT Amreta Abadi, yaitu terdapat di Keheningan Tiada Habis, Blok A7D. Selanjutnya bisa dibaca pada slide berikut ini. Kemudian pada slide ini tentu saya tidak sendiri untuk menjalankan sebuah skenario. Saya ditemani oleh 4 rekan teman kelompok saya, yaitu saya sendiri Bayu Pratama sebagai IT, lalu kedua ada Wike sebagai marketing, lalu ada Ramona sebagai sales, lalu ada Nela sebagai manajer sales, lalu yang terakhir ada Melda sebagai manajer inventory. Terdapat juga job masing-masing dari role yang akan diberikan. Yang pertama itu ada IT, membuat sebuah user dan setting configuration. Lalu yang kedua ada marketing, membuat sebuah leads, lalu convert leads to opportunity customer atau bisa dibilang pipeline. Lalu yang ketiga ada sales, di mana tugasnya yaitu membuat sebuah price list dan membuat quotation. Lalu keempat adalah manager sales, yaitu bertugas untuk mensetujui sebuah quotation to sales order. Lalu yang kelima ada manager inventory yang bertugas mensetujui warehouse out atau WH out. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai role IT pada Odo 16. Mitchell adalah seorang IT pada perusahaan PT Amreta Abadi. Diberi tugas dari CEO untuk membuat dan memberikan user dan hak akses pada 4 rekan kerja pada perusahaan PT Amreta Abadi. Oke, langsung masuk ke dalam kodonya, yaitu kita akan login sebagai Mitchell atau IT administrator. Langkah selanjutnya kita akan mengimpor sebuah data ke dalam Odo 16. Kita akan membuat sebuah user ya dengan cara mengimpor data ke dalam Odo. Caranya klik setting pada home menu, kemudian pilih manage user. Oke, sebelum ke bagian
manage user, langkah yang harus kalian lakukan adalah kita mengaktifkan sebuah developer mode. Oke, dimana di sini terdapat developer tools, lalu kita activate saja developer mode. Karena di sini sudah aktif untuk developer mode, bisa dilihat pada gambar kumbang di sini menandakan bahwa developer mode sudah aktif. Nah, setelah itu langsung saja kita ke bagian manage user. Nah, di sini terdapat dua pilihan untuk membuat sebuah user. Yang pertama klik new, lalu yang kedua ada pada toolbar favorit, yaitu import record. Nah, di sini saya mencontohkan dengan cara kita mengimpor sebuah data Excel atau CSV ke dalam Odoo. Caranya klik toolbar favorit lalu import records. Nah, pada bagian import a file, di sini kita langsung saja upload file. Kemudian pilih file format Excel atau CSV yang sudah dibuat. Nah, di sini saya sudah membuatnya, tinggal diklik open. Lalu tinggal klik tes. Nah, di sini terjadi error karena saya sebelumnya sudah pernah mengimpornya ke dalam Odoo. Jadi Odoo ini menolak untuk mendapatkan dua akses yang sama dalam satu email dan password yang sama gitu. Jadi tidak bisa dua ya. Oke, misalkan kalian belum sama sekali untuk mengupload atau mengimpor sebuah file Excel ke dalam Odoo, maka tidak akan terjadi kesalahan seperti ini. Setelah dites kalian berhasil, lalu klik import saja. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan memberikan sebuah hak akses kepada user yang telah kita masukkan di sini. Terdapat Cia, Sani, Jerome, dan Parsha. Oke. Lalu klik user karena saya kelompok 17 dan saya buat kode dengan angka 17, jadi kita ketik saja 17. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah hak akses di mana bermulai dari saya sebagai IT. Nah, di sini ada CP040S alias Mitchell, di mana CP40 adalah sebagai saya dan Mitchell adalah skenario yang akan kita jalankan gitu. Oke, jangan lupa di sini kita isi user type-nya adalah internal user. Lalu karena dia sebagai IT atau sebagai administrator, maka di sini kita isi saja semuanya, sales, kemudian accounting, manufacturing, lalu marketing, kemudian ada administrator, service, inventory, website, human resource. Oke, jangan lupa kita aktifkan tentang contact creation. Di sini diisi saja untuk bagian administrator semua. Nah, pada bagian administrator kita isi saja setting untuk kita bisa ubah settingan dalam Odoo 16. Lalu pada bagian service, modul project kita isi administrator, lalu pada bagian inventory kita isi administrator, kemudian pada bagian toolcase kita isi user. Lalu pada website di sini kita isi editor dan designer gitu. Nah, yang terakhir pada human resource kita isi sebagai administrator. Langkah selanjutnya kita akan memberikan Pasha, di mana Pasha ini adalah sebagai manager inventory. Nah, langkah selanjutnya kita isi user tag-nya sebagai internal user. Lalu kita kosongkan pada sales, accounting, manufacturing, marketing, administration, lalu service, dan pada bagian inventory cukup hanya isi pada modul inventory sebagai administrator karena dia sebagai manager inventory. Lalu pada bagian website di sini kita isi dia restricted editor. Lalu pada human resource di sini kita kosongkan saja. Dan pada bagian contact creation di sini kita uncentang ya. Karena dia tidak wajib untuk membuat sebuah kontak. Lalu tinggal digeser saja
Nah, pada bagian Jerome sebagai manager sales, hal yang wajib kita isi yang pertama adalah user type sebagai internal user, lalu sales sebagai administrator, kemudian accounting, manufacturing, kemudian marketing, kemudian administration, service. Kita kosongkan saja, lalu pada bagian inventory, kita modul inventory di sini kita kasih dia hak akses user karena dia akan langsung memantau bagian inventory. Lalu pada bagian modul purchase di sini kita kosongkan saja. Lalu pada bagian website dan modul website di sini kita isi dia restricted editor. Lalu pada human resource di sini employee-nya kita kosongkan saja. Lalu jangan lupa untuk uncentang kontak creation karena dia tidak wajib untuk membuat sebuah kontak. Nah, di sini terdapat Sunny ya sebagai staff sales. Hal yang wajib diisi yaitu adalah user type-nya sebagai internal user. Lalu di sini sebagai sales kita bisa isi dia sebagai administrator karena biar tidak terjadi kesalahan saat membuat sebuah quotation. Lalu pada accounting, manufacturing, kemudian marketing, lalu administration, ada service dan inventory kita kosongkan saja. Lalu pada bagian website kita beri dia restricted editor. Lalu pada human resource di sini kita kosongkan juga. Kemudian jangan lupa untuk menuncentang kontak creation karena dia tidak wajib untuk membuat sebuah kontak creation. Oke, lalu yang terakhir di sini ada Cia sebagai marketing. Hal yang diwajibkan untuk mengisi yaitu pertama user type, di sini ada user internal. Kemudian pada bagian sales kita beri dia akses sebagai user own document only. Lalu pada accounting, manufacturing kita kosongkan. Nah, di sini pada bagian marketing hal yang wajib diisi yaitu email marketing sebagai user, lalu survei sebagai administrator. Nah, pada bagian administration ini kita kosongkan saja, lalu service, inventory, website. Pada bagian website juga kita beri dia akses sebagai editor dan desain ya, karena dia sebagai marketing untuk mempromosikan sebuah website dan dia harus mengelola sebuah layout ya pada website. Kemudian human resource di sini employee-nya kita isi kosong. Nah, setelah itu jangan lupa kontak creation-nya kita hilangin, kita uncentang ya, karena dia tidak wajib untuk membuat sebuah kontak creation. Nah, setelah itu kita bisa melihat ya data akses yang sudah kita buat dan di sini sudah statusnya sudah confirmed karena masing-masing user sudah login ke dalam modulnya. Oke, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu kita men-setup sebuah configuration. Caranya pergi ke setting, lalu pergi saja pada modul sales. Oke, hal yang perlu diaktifkan di sini adalah price list, kemudian margin, delivery method, dan invoice policy. Dimana kita beli invoice what is order gitu. Oke, nah terus selanjutnya ada varian di sini kita checklist, lalu unit of measure ya atau satuan produk yang akan kita jual kita centang saja. Nah, ini configuration pada modul sales. Lalu kita pergi ke modul CRM di mana kita akan men-checklist sebuah leads, lalu leads enrichment, lalu leads mining. Oke. Setelah kalian sudah men-checklist tinggal di-save saja. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah discuss di mana channel untuk kita menyampaikan sesuatu. Oke. Caranya cukup mudah, di sini ada tanda plus. Kemudian tinggal dibuat saja. Oke, 17. Nah, setelah itu kita enter saja, kita create. Nah, setelah terbuat, kita akan men-setup siapa saja yang boleh akses ke dalam channel ini. Caranya tinggal klik gear pada
channel 17 atau kita bisa bilang channel settings. Nah, pada tampilan settings di dalam Disqus yang perlu kita aktifkan atau perlu kita tambahkan yaitu sebuah member. Nah, di sini kita akan menambahkan member siapa saja yang boleh terlibat dalam pembuatan channel sini atau yang bisa mengakses buat channel yang telah kita buat gitu. Caranya tinggal di add align aja. Lalu pilih yang kalian akan masukkan. Di sini ada CP116. Lalu terdapat juga CP098. Lalu terdapat juga CP89. Lalu yang terakhir terdapat juga CP073. CP073. Nah, setelah itu di-save saja. Lalu balik lagi pada bagian Disqus, lalu tinggal di refresh. Nah, setelah itu selesai sudah pembuatan penjelasan mengenai IT atau kita membuat sebuah user dan memberikan akses kepada user yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian CRM yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Wike. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Wike Cabletau-Tauruk dengan CP116. Di sini saya berperan sebagai Cia, yaitu marketing, yang bertugas untuk meng-create lead, convert lead to opportunity customer atau pipeline. Cia ini selaku divisi marketing yang telah mendapatkan peluang untuk melanjutkan proses prospek customer yang telah ditambahkan. Maka hal itu perlu dilakukannya pemantauan progres pada pipeline or opportunity. Selanjutnya di bagian ini adalah terdapat dua bagian, yaitu bagian yang pertama ini adalah akun yang telah dibuat oleh IT untuk login di bagian marketing tersebut dengan email cia17@marketing.com dengan passwordnya kelompok 17. Dan di bagian kedua ini yaitu customer dari PT Almeta Abadi dengan nama perusahaannya yaitu PT Semua Pasti Bisa Berkarya dengan alamat Jenderal Sudirman, Kota Jakarta dengan probability-nya itu 90%. Nah, langsung saja kita login ke akun marketingnya. Selanjutnya di sini saya sudah login, langsung saja kita masuk ke modul CRM-nya. Dan masuk ke tab leads-nya. Kemudian kita akan klik new untuk membuat dapps barunya. Nah, di sini terdapat folder yang harus diisi. Teman-teman dapat mengisinya sesuai dengan apa yang diminta. Setelah diisi, teman-teman jangan lupa untuk disimpan atau di-save. Setelah data yang tersimpan akan masuk ke dalam daftar-daftar list seperti ini. Sebelumnya saya sudah membuat list baru yaitu pada PT Pasti Semua Bisa Berkarya, yaitu ini. Langsung saja saya klik. Nah, ini adalah list yang sudah saya buat dengan nama perusahaannya PT Pasti Semua Bisa Berkarya dengan probability-nya itu 90%. Yang dimaksud ini adalah tarikan antara pelanggan. Nah, langsung saja kita convert to opportunity. Di sini langsung saja kita klik yang convert to opportunity. Lalu yang salesperson-nya yaitu CP116 yaitu saya sendiri. Lalu untuk yang customer ini adalah kita klik yang create a new customer. Karena PT tersebut belum pernah melakukan transaksi pada PT Amreta Abadi. Langsung saja kita klik yang create opportunity.
Nah, selanjutnya di sini terdapat tahap-tahap pipeline. Langsung saja kita kembali ke menu sales, pilih My Pipeline. Ini adalah customer kita dan untuk mengupdate progresinya hanya dengan menggesernya ke tahapan yang lain seperti ini. Nah, langsung saja kita ke tahapan qualified. Tahapan qualified ini adalah tahapan yang sangat penting karena sudah melakukan kualifikasi seperti wawancara survei kepada calon pembeli dengan mempertimbangkan apakah pembeli termasuk dengan yang diinginkan seperti memiliki anggaran yang cukup untuk membeli produk tersebut. Nah, karena perusahaan tersebut sudah termasuk qualified yang kita cari, maka langsung saja kita geser. Nah, tahapan ini adalah tahapan mengirim proposal, yang dimana perusahaan Amerta Abadi mengirim proposal kepada PT Pasti Semua Bisa Berkarya dengan menyampaikan keunggulan produk yang mau dijual untuk menarik perhatian customer. Nah, setelah proposal yang kita kirim kepada PT Pasti Semua Bisa Berkarya, PT tersebut menerimanya dan langsung saja kita geser ke tahapan yang won. Nah, setelah itu, karena PT Pasti Semua Bisa Berkarya telah setuju dengan produk yang ditawarkan, maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan membuat quotation, yang akan dilanjutkan oleh staff sales. Nah, langsung saja kita masuk ke modul discuss, dan kita akan menghubungi ke staff sales untuk membuat quotation tersebut. Nah, di sini saya akan mengetik, halo, tolong buatkan quotation untuk PT Pasti Semua Bisa Berkarya. Lalu kita kirim saja kepada staff sales. Nah, karena kita sudah menginformasikan ke staff sales, untuk bagian selanjutnya akan dilanjuti oleh staff sales. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ramona Nusantara. Saya di sini berposisi sebagai user Sunny dengan role atau posisi sales atau staff sales yang memiliki job desk atau tugas yaitu add email in profile, kemudian create press release and quotation. Sunny selaku divisi sales mendapatkan laporan dari divisi marketing untuk dibuatkan quotation untuk produk yang telah ditawarkan kepada PT Pasti Semua Bisa Berkarya sesuai informasi dari divisi marketing. Selanjutnya kita langsung saja ke aplikasi Odoo-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ke akun tersebut. Sebelum kita membuat press release, kita diharuskan untuk memverifikasi email terlebih dahulu. Caranya kita masuk ke menu profil di pojok kanan atas, kemudian klik My Profile. Nah, di sini saya sudah memasukkan email. Jika sudah, kita klik saja Save. Kemudian kita masuk ke modul Sales untuk membuat press release. Kemudian ke Smart Button Produk, kemudian klik Press Release. Kemudian klik lagi New. Nah, di sini saya sudah memiliki tabel dari press release perusahaan kami, yaitu PT Amreta Abadi. Kita hanya tinggal memasukkan tabel ini kepada ini. Kita kopas saja, kemudian add. Kita pilih fixed price karena kita tidak mempunyai diskon. Kemudian kita pilih produk, kuantitasnya kita pilih 1. Kemudian produknya tadi kita memiliki produk meja tamu dan rak penyimpanan. Kita masukkan ke sini. Jika sudah, kita save and new karena kita masih memiliki produk satunya lagi. Kita pilih seperti tadi, fixed price, kita pilih ininya produk, kuantitasnya kita kasih 1.
produknya yang satunya kita memiliki lemari TV dengan extra storage. Kita masukkan ke sini. Kemudian jika sudah, kita pilih save and close. Nah, langkah untuk membuat press list sudah selesai. Kita lanjut pada langkah membuat quotation. Caranya kita masuk ke Smart Button Orders. Kita pilih quotation. Kita pilih new. Nah, di sini dari tabel ini kita memiliki customer yang bernama PT Pasti Semua Bisa Berkarya. Kita masukkan di sini PT Pasti Bisa, PT Semua Pasti Bisa Berkarya. Kita tunggu loadingnya. Jika sudah, kita klik add a product. Di sini produknya itu meja tamu dengan rak penyimpanan. Kuantitasnya kita pilih 5. Kemudian produk selanjutnya ada lemari TV dengan extra storage dengan kuantitas 10 unit. Kita pilih kuantitasnya 10. Jika sudah, kita klik confirm. Setelah selesai, setelah itu kita hanya perlu menunggu approval dari manajer sales. Kita masuk ke menu discuss, kita kirim pesan kepada manajer sales. Di sini manajer salesnya yaitu Pak Jerome. Jika sudah, kita hanya perlu menunggu persetujuan atau approval dari manajer atau manajer sales. Nah, itu dia langkah-langkah atau tugas dari staff sales dengan user Sunny. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Cornelia dengan NIC CP089. Di sini saya berperan sebagai Jerome, yaitu manajer sales. Yang mana manajer sales ini memiliki tugas yaitu untuk approval atau validate quotation to sales orders dan juga create invoice. Oke, kita langsung aja ke audionya. Nah, bisa kita lihat di sini kita sudah menerima pesan dari sales yaitu Sani. Halo Pak, tolong validate quotation yang sudah dibuat. Terima kasih. Oke, kita langsung aja ke menu sales. Kemudian kita cari quotation yang ini. S00115 PT Pasti Semua Bisa Berkarya. Oke, nah di sini bisa kita lihat ada dua produk yaitu meja tamu dengan rak penyimpanan dengan kuantitasnya sebanyak 5 dan juga ada produk lemari TV dengan extra storage yang mana kuantitasnya sebanyak 10. Nah, di sini pihak customer ini ingin melakukan revisi terhadap kuantitasnya ini tadi, yang mana kuantitas lemari TV dengan extra storage yang semula 10 ini direvisi menjadi 8. Nah, untuk merevisi ini itu adalah tugasnya si pihak inventory. Sebelumnya kita confirm dulu.
Oke, jadi muncul delivery di sini. Selanjutnya kita lanjut ke menu discuss, kemudian kita chat Asya. Dan kirim. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pihak inventory. Kenalkan, nama saya Mada Permatasari Tamran dengan CP013. Di sini saya akan bertugas menjadi manajer inventory dengan CP073 menjadi Parsya. Manajer inventory bertugas melakukan approval terkait barang yang diantarkan dan barang yang sudah diterima oleh customer. Dan juga manajer inventory bertugas validasi barang terhadap pengiriman kepada customer. Ini saya sudah mendapatkan chat dari manajer sales bahwa manajer sales dengan CP089 Jerome mengirim pesan, Pasha tolong cek produk S00115. Kita ke menu inventory, lalu delivery orders, lalu kita hapus, kita searching S00. Lalu ini dannya kita ganti jadi 8. Lalu kita validate feedback order, lalu oke. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Itu bagian ke klik Pasha, nggak apa-apa, lanjut aja, lanjut. Klik Pasha. Oke, kemudian my profile. Nah, itu diisi emailnya. Contoh ketik aja Pasha at manager INV gitu. MNGR INV udah gitu. Ini ya. Ya, .com jangan lupa. Oke. Tinggal di save. Lalu coba lagi. Dan jangan lupa itu untuk kuanti pada produk 002 diisi juga ya. Jangan 0. Ganti menjadi 8 juga. Enggak, tetap sama 5. Kita hanya perubahan itu di 8. Oke. Dekat. Oke, bilang aja begini. Oh iya dah. Selanjutnya kita buat saya sudah mengirimkan ya.
Bayu? Bayu gini kan Bayu. Iya, iya. Saya sudah mengirimkan produk dengan sesuai permintaan. Sekarang Bapak sebagai manajer sales, silakan membuat invoice-nya untuk customer gitu. Bapak melanjutkan membuat sebuah invoice. Dah, gitu aja. Dah. Dah, habis itu lanjut ke manajer sales lagi untuk tahap terakhir, yaitu dengan pembuatan invoice. Silakan Ella. Oke, di sini kita telah menerima pesan dari Pasha, yaitu sebagai pihak inventory. Pesannya yaitu saya sudah mengirimkan produk dengan sesuai permintaan. Selanjutnya Bapak membuat sebuah invoice. Oke, untuk membuat invoice kita pergi dulu ke menu sales. Oke, kita klik yang customer PT Pasti Semua Bisa Berkarya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk kuantitasnya sudah berubah, yang semulanya itu tadi 10, berubah menjadi 8. Nah, apabila sudah dirasa sudah pas nih sesuai dengan keinginan customer, kita bisa langsung create invoice. Kita klik create invoice ini, kemudian kita pilih pilihan regular invoice. Kemudian kita klik create invoice ini. Nah, oke. Setelah ini, manajer telah berhasil membuat sebuah invoice. Nah, setelah ini akan berlanjut pada pihak akunting atau invoicing. Nah, di sini skenario-nya sudah selesai, sudah sesuai dengan skenario yang diinginkan, yang mana delivery-nya ini ada 2, invoicing-nya ada 1, invoice-nya ada 1. Oke, cukup sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.